Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sajili dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang bangun datar. Saya menyusunnya menggunakan Google Slide. Langsung saja ke video yang sudah saya buat. Bangun datar. Pengertian bangun datar. Bangun datar merupakan suatu bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung, atau lebih tepatnya suatu bangun yang memiliki bidang rata serta mempunyai dua dimensi, yakni panjang dan lebar, namun tidak mempunyai tinggi atau ketebalan. Dengan begitu, pengertian singkatnya dari bangun datar adalah abstrak. Jenis bangun datar yang pertama ada jajar benjang, persegi, segitiga, trapesium, persegi panjang, lingkaran, ketupat, dan layang-layang. Yang pertama ada persegi. Persegi adalah suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang memiliki ukuran sama panjang dan juga memiliki 4 buah sudut siku-siku, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa persegi memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar. Persegi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, semua sisinya memiliki ukuran sama panjang dan juga sisinya berhadapan sejajar. Yang kedua, semua sudutnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Yang ketiga, memiliki dua diagonal yang sama panjang, berpotongan tepat di tengah-tengah dan membentuk sudut siku-siku. Yang keempat, diagonal persegi membagi dua masing-masing sudutnya. Yang terakhir, memiliki 4 sumbu simetri. Untuk rumus persegi, luas L sama dengan S kali S dan keliling K sama dengan 4S. Di sini ada contoh tentang persegi. Jika suatu persegi memiliki panjang sisi 13 cm, berapakah luas dan keliling? Penyelesaian. Diketahui S-nya itu 13. Maka rumus luas persegi adalah S kali S, yaitu 13 kali 13 hasilnya 169. Dan rumus keliling yaitu 4S, maka 4 kali 13 52. Maka luasnya adalah 169 cm3 dan kelilingnya adalah 52 cm. Yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua buah pasang rusuk yang panjang serta sejajar dan juga memiliki 4 sudut siku-siku. Persegi panjang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan memiliki ukuran sama panjang dan juga sejajar. Yang kedua, semua sudutnya merupakan sudut siku-siku. Yang ketiga, mempunyai dua diagonal sama panjang dan saling berpotongan di titik pusat bangun persegi panjang. Titik tersebut adalah membagi dua diagonal dengan ukuran sama panjang. Yang terakhir, mempunyai dua buah sumbu simetrik, yaitu sumbu vertikal dan juga sumbu horizontal. Untuk rumus luas persegi panjang yaitu S kali S dan kelilingnya yaitu 2 panjang tambah lebar. Contoh soal persegi panjang. Hitunglah keliling dan luas persegi panjang yang memiliki panjang sisi 60 cm dan 30 cm. Penyelesaian. Diketahui P-nya adalah 60 cm dan L-nya adalah 30 cm. Maka 2P tambah L, 265 tambah 30. K sama dengan 2 kali 65 tambah 30 adalah 95. Maka 2 kali 95 yaitu 190 cm. Untuk luasnya yaitu tinggal dikalikan 65 kali 30, panjangnya 65 dan lebarnya itu 30, maka hasilnya 1950 cm3. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 190 cm dan luasnya adalah 1950 cm3. Yang ketiga ada segitiga. Segitiga merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 3 buah sisi yang berupa garis lurus serta memiliki 3 buah sudut, sehingga bangun datar yang terbentuk dari 3 garis lurus disebut sebagai segitiga. Sifat-sifat segitiga. Pada bangun segitiga, ketiga sudutnya jika dijumlahkan memiliki besar 180 derajat.
Sifat segitiga mempunyai 3 sisi serta 3 titik sudut. Rumus luas segitiga adalah L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Untuk kelilingnya K sama dengan A tambah B tambah C. Mungkin segitiga dan seterusnya saya tidak memberikan contoh soalnya. Kalian bisa mencarinya di Google atau dari mana saja. Kita lanjut. Yang keempat ada jajar genjang. Pengertian dari jajar genjang sendiri merupakan suatu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk atas 2 buah pasang rusuk yang sama panjang, serta memiliki 2 pasang sudut yang sama besar, yakni sudut lancip dan sudut tumpul. Sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki simetri lipat. Yang kedua, memiliki simetri putar tingkat 2. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan memiliki ukuran yang sama besar. Yang selanjutnya memiliki 4 sisi serta 4 sisi sudut. Yang selanjutnya juga diagonal jajar genjang tidak sama panjang, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar serta sama panjang, memiliki 2 buah sudut tumpul dan 2 buah sudut lancip. Untuk rumus luasnya yaitu L sama dengan alas kali tinggi dan kelilingnya K sama dengan 2A tambah B. Yang kelima, trapesium. Trapesium sendiri merupakan suatu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk dari 4 buah rusuk. 2 rusuk diantaranya saling sejajar, namun panjangnya tidak sama. Namun ada juga trapesium yang rusuk ketiganya membentuk sudut tegak lurus pada rusuk-rusuk sejajar. Namun, trapesium yang memiliki sisi tegak biasanya dikenal dengan sebutan trapesium siku-siku. Sifat-sifat trapesium. Yang pertama, trapesium termasuk bangun datar yang terdiri dari 4 sisi. Yang kedua, memiliki 2 sisi sejajar namun tidak sama panjang. Yang ketiga, memiliki 4 titik sudut. Yang keempat, pada bangun datar trapesium setidaknya memiliki 1 titik sudut tumpul. Yang terakhir, memiliki 1 simetri putar. Untuk rumus luas trapesium adalah L sama dengan setengah kali A tambah B kali tinggi. Untuk kelilingnya K sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Untuk mencari tinggi, rumusnya T sama dengan 2L per A tambah B. Yang keenam, layang-layang. Layang-layang merupakan suatu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang sama panjang, yang diagonalnya berpotongan dan saling tegak lurus. Atau jika dilihat dari sudut pandang lain, layang-layang merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 2 segitiga sama kaki yang alasnya saling berimpit. Untuk sifat layang-layang, yang pertama, layang-layang termasuk bangun datar dengan 4 sisi. Yang kedua, memiliki 2 pasangan sisi yang sama panjang dan membentuk sudut yang berbeda. Pasangan 1 merupakan sisi A dan B, membentuk sudut ABC. Pasangan 2 merupakan sisi C dan D, membentuk sudut ADC. Yang ketiga, memiliki sepasang sudut yang saling berhadapan yang sama besar. Sudut BAD serta BCD saling berhadapan dan memiliki besar yang sama. Yang keempat, memiliki 2 diagonal dengan yang sama panjangnya berbeda. Yang kelima, diagonal layang-layang saling tegak lurus 90 derajat. Yang selanjutnya, diagonal terpanjang merupakan sumbu simetri layang-layang. Dan yang terakhir, layang-layang hanya mempunyai 1 sumbu simetri. Untuk rumus luas layang-layang yaitu L sama dengan setengah kali D1 kali D2. Rumus diagonal 1, D1 sama dengan 2L per D2. Untuk rumus keliling, K sama dengan 2 kali A tambah B. Dan diagonal 2, D2 sama dengan 2L per D1. Yang ketujuh, belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang, serta memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Dalam bahasa Inggris, belah ketupat disebut dengan rhombus. Belah ketupat memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Yang kedua, memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus. Yang ketiga, diagonal 1 dan diagonal 2 pada belah ketupat saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Yang keempat,
sudut yang saling berhadapan sama besar. Pada belah ketupat, sudut yang berhadapan memiliki besar yang sama. Yang kelima, jumlah keempat sudutnya 360 derajat. Yang keenam, memiliki dua sumbu simetri yaitu tepat pada diagonalnya. Yang ketujuh, memiliki simetri putar tingkat 2. Dan yang terakhir, memiliki 4 buah sisi dan 4 titik sudut. Untuk rumus luas belah ketupat yaitu L sama dengan setengah kali D1 atau diagonal 1 kali D2. Untuk kelilingnya yaitu K sama dengan 4S. Yang terakhir ada lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar dua dimensi terbentuk oleh himpunan semua titik yang mempunyai jarak sama dari suatu titik tetap pusat lingkaran. Pusat lingkaran P. Titik tetap yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran disebut sebagai pusat lingkaran. Jari-jari atau R. Jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik yang lain disebut sebagai jari-jari lingkaran. Garis lengkung. Himpunan seluruh titik yang membentuk garis lengkung yang menjadi keliling lingkaran. Diameter. Garis yang ditarik oleh dari dua titik pada garis lengkung dan melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Diameter lingkaran memiliki panjang 2 kali R. Pi. Nilai perbandingan antara keliling serta diameter lingkaran selalu konstan yakni 3,14159 lalu dibulatkan menjadi 3,14 saja atau 22/7. Nilai ini didapatkan dari keliling dibagi diameter sama dengan pi. Untuk rumus luas lingkaran adalah L sama dengan pi kali R. Untuk kelilingnya K sama dengan pi kali D. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.